Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah sampai di bab yang ke-9 pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada bab yang ke-9 ini, kita akan membahas tentang sholat taraweh dan tadarus Al-Quran. Anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Bulan ini bisa dinamakan dengan Sayyidus Suhur atau tuannya bulan, sebaik-baik bulan. Ingat, di bulan Ramadan, ibadah yang diwajibkan itu tidak sekedar puasa di bulan Ramadan, tapi ada ibadah-ibadah sunnah yang sangat mulia derajatnya di hadapan Allah. Dan kalau anak-anak melakukan ibadah ini akan dimuliakan oleh Allah yang semulia-mulianya, lebih mulia daripada di bulan selain bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini bulan apabila kita melakukan ibadah akan dilipat gandakan lebih daripada bulan-bulan selain bulan Ramadan. Oke anak-anak, kita akan belajar tentang ibadah di bulan Ramadan, yaitu tentang sholat taraweh dan tadarus. Yang pertama, sholat taraweh. Sholat taraweh yaitu sholat yang dikerjakan di malam bulan Ramadan, dikerjakan setelah sholat isya. Kata taraweh berasal dari bahasa Arab, yaitu rohatan atau tarwihan. Artinya apa? Istirahat. Pada zaman Rasulullah SAW, sholat taraweh dilaksanakan dengan suasana santai. Setiap selesai melaksanakan 2 rakaat, maka sholat berhenti dahulu. Dan waktu tersebut diisi dengan zikir kepada Allah. Jadi sholatnya itu tidak sepaneng kalau dalam bahasa Jawa. Itu santai. Sholat sunnah di waktu malam setelah sholat isya yang dilaksanakan dengan penuh santai, tetapi tidak meninggalkan sifat khusyuknya. Kemudian anak-anak, melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan sangat dianjurkan, termasuk sholat taraweh. Karena apa? Banyak keutamaannya, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambih. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menegakkan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis diriwayatkan Bukhari. Hadis di atas menerangkan bahwa orang yang mendirikan sholat malam pada waktu bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keikhlasan kepada Allah, maka dosa-dosanya akan dihapuskan. Jika ingin dosa kita dihapuskan, kita harus sering sholat di waktu malam, terutama di bulan Ramadan. Kemudian kemudian jumlah rakaat taraweh dan cara pelaksanaannya. Banyak pendapat tentang jumlah sholat atau rakaat sholat taraweh. Para ulama berbeda pendapat dan ini tidak masalah karena semuanya mempunyai dalil masing-masing. Sebagian ada yang mengatakan 11 rakaat dan sebagian lagi ada yang mengatakan 13 rakaat. Sebagian lagi ada yang mengatakan 23 rakaat. Kemudian ada yang mengatakan 36 rakaat tanpa witir. Bahkan ada lagi yang mengatakan 40 rakaat tanpa witir. Nah ini pendapat-pendapat ini tidak masalah. Silakan, yang penting penuh iman dan wahtisaban atau dengan keikhlasan karena Allah. Anak-anak, adapun cara pelaksanaan sholat taraweh hampir sama dengan sholat fardu. Yang membedakan adalah niat. Sholat taraweh dilaksanakan setelah sholat isya. Jadi setelah sholat isya dengan penuh santai dan kekhusyuan,
kita melaksanakan sholat qiyamul lail di bulan Ramadan atau bisa dinamakan sholat tarawih. Dalam pelaksanaannya ada yang 2 rakaat 1 kali salam, ada yang tiap 4 rakaat 1 kali salam. Nah, ini berbagai macam pendapat ulama bisa kita menjadi untuk acuan kita. Kemudian anak-anak, sholat witir yaitu merupakan sholat penutup sholat sunnah pada waktu malam. Hukumnya sunnah muakkadah atau sunnah yang dianjurkan. Jumlah rakaat sholat witir paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 11 rakaat. Jadi witir itu artinya ganjil ya. Nah, ini salah satu Allah menyukai sesuatu yang ganjil ya. Ini ditutup dengan witir setelah kita sholat sunnah malam. Anak-anak, kemudian kita bahas yang selanjutnya yaitu sunnah di bulan Ramadan yang selanjutnya yaitu tadarus. Pengertian tadarus Al-Quran ya. Tadarus Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran dengan cara membaca dan menerjemahkannya yang ada di kandungan ayat yang kita baca. Tadarus Al-Quran bukan hanya sekedar membaca loh ya, tapi juga dapat memahami kandungannya, kemudian dapat diamalkan. Itu yang paling utama dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih bulan Ramadan sebagai bulan untuk menampakkan nikmatnya yang paling agung, yaitu Al-Quran. Anak-anak, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Salah satunya apa? Karena Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Nah, hal tersebut bisa kita lihat pada surat Al-Baqarah ayat 185 ya. Bisa dilihat Al-Baqarah 185 ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an fihil Qur'anu huda linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur ya. Inilah dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini diterangkan tentang turunnya Al-Quran, kemudian tentang perintah puasa dan keringanan-keringanan ketika kita meninggalkan puasa. Anak-anak, setiap orang Islam wajib berpedoman dan memuliakan Al-Quran ya. Hal yang harus kita tunaikan terhadap Al-Quran apa? Atau hal yang harus kita amalkan terhadap Al-Quran yang kita cintai apa? Yang pertama, ta'zim wal ikhtiram, artinya mengagungkannya dan memuliakannya. Kemudian tasdiq wal yaqin, membenarkannya dan meyakininya. Kemudian ta'assuru fil qalbi ya, ta'assur fil qalbi artinya meresapkan isi Al-Quran ke dalam hati.
Kemudian niyatul amal wa tabligh, meniatkan, mengamalkan dan menyebarkan kepada orang lain. Nah, ini. Maka ini faidah-faidah Al-Qur'an yang wajib kita yakini dan kita amalkan. Kemudian bagaimana cara kita mengamalkan Quran? Ya. Dari Utsman radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Artinya, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi sebaik-baik manusia itu orang yang belajar Al-Quran, kemudian setelah dia itu bisa Al-Quran dan mengajarkannya. Artinya apa? Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu pahala kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali. Aku Rasulullah tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ini hadis ini menerangkan bahwa setiap huruf yang kita baca itu mengandung satu kebaikan, dan setiap kebaikan itu mengandung 10 pahala. Luar biasa. Jadi kalau kita umpamanya membaca Bismillahirrahmanirrahim itu ada 19 huruf, itu mengandung 190 pahala. Itu baru kalimat basmalah, belum Al-Fatihah dan belum seterusnya, itu luar biasa pahalanya. Nah, maka anak-anak, inilah luar biasanya Al-Quran. Kemudian anak-anak, pada hari kiamat kelak Allah akan memuliakan orang-orang yang memuliakan Al-Quran, karena akan digolongkan dengan golongan para malaikat yang mulia. Sebagaimana hadis dari Aisyah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, an Sa'd bin Hisham an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala masalul ladzi yaqra'ul qur'ana wa huwa hafidhu lahu ma'as safaratil kirami ma'asyafaratil kiramil bararati wa masalul ladzi yaqra'u wa huwa yata'ahaduhu wa huwa alaihi syadidu falahu ajrani. Dari Sa'ad bin Hisham, dari Aisyah, dari Nabi SAW, dia bersabda, perumpamaan orang yang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat yang mulia. Jadi orang penghafal Quran itu bersama malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Dan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapatkan pahala 2 ganjaran pahala. Jadi orang yang belajar Al-Quran kok dia salah, pahalanya 2. Pertama, pahala dia membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, pahala dia belajar Al-Quran. Loh, salah aja mendapat pahala 2. Ini langkah-langkah mulianya orang-orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kemudian keutamaan membaca Al-Quran. Ya, apakah keutamaan kita membaca Al-Quran? Yang pertama, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dianggap sebagai orang yang berdoa. Jadi kita membaca Al-Quran itu termasuk orang-orang yang berdoa, karena di dalam Al-Quran banyak doa-doa yang mulia. Kemudian mendatangkan ketenangan. Selanjutnya, dikerumuni dan didoakan para malaikat. Jadi orang yang membaca Al-Quran itu, malaikat itu mendatangi kita. Luar biasanya orang yang baca Al-Quran. Kemudian dibanggakan namanya dan nama orang tuanya di hadapan Allah. Kita akan dimuliakan, dan orang kita akan dimuliakan di hadapan Allah karena kita mencintai Al-Quran. Kemudian menguatkan ingatan. Jadi orang yang hafal Al-Quran insya Allah tidak mudah pikun, ingatannya kuat sampai usia tua. Kemudian menjauhkan diri dari gangguan jin dan setan. Orang yang membaca Al-Quran tidak mungkin setan jin itu mendekat. Kemudian pada hari kiamat akan diberikan syafaat oleh Allah. Syafaat itu apa? Pertolongan dari Allah, karena dia mencintai
Al-Quran. Kemudian yang terakhir, menjadi penerang di alam kubur. Jadi Al-Quran akan menemani kita di gelapnya alam kubur yang sangat mengerikan. Kemudian anak-anak, apa yang harus kita lakukan sebelum kita membaca Al-Quran? Atau adab membaca Al-Quran? Yang pertama, berwudu sebelum membaca Al-Quran. Kemudian pilihlah tempat yang bersih dan gunakan pakaian yang bersih. Kemudian diutamakan menghadap kiblat. Selanjutnya, disunahkan memegang Al-Quran dengan tangan kanan atau memegangnya dengan kedua belah tangan. Kemudian awali bacaan Al-Quran dengan ta'awud, kemudian disertai dengan kekhusyukan. Yang terakhir, tidak menyelang bacaannya dengan berbicara jika tidak diperlukan. Inilah anak-anak berbagai macam keutamaan Al-Quran dan amalan-amalan sunnah yang ada di bulan Ramadan yang kita bahas pada kali ini, yaitu tentang taraweh dan tadarusul Quran. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ketika menjelang Ramadan dan kita menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.